Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya agung dari Hazrat Masih Maud SAW yang kemudian telah dikompilasikan dan diberi nama Ruhani Hazain. Dan kita telah mencapai setengah dari buku Ruhani Hazain ini dari 23 jilid, dan kita telah memasuki jilid yang ke-12 buku pertama, yakni berjudul Siraj Munir, yang berarti pelita yang bercahaya. Baik, saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau dan kemudian kita lanjut membahas buku ini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Tentunya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, buku yang akan kita bahas adalah buku yang pertama di jilid ke-12 yang berjudul Siraj Munir. Seperti biasa, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa latar belakang atau kondisi yang ada pada waktu itu kemudian mendorong Hazrat Masih Maud menuliskan buku ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait buku ini, seperti biasa saya sedikit telah membuat catatan-catatan ya. Kemudian terkait dengan latar belakang kenapa Hazrat Masih Maud kemudian menulis buku Siraj Munir ini kita harus kembali ke waktu lama ya sebetulnya. Jadi buku ini ditulis oleh beliau pada bulan Mei, diterbitkan pada bulan Mei tahun 1897. Nah, jadi diterbitkannya 1897. Hanya keinginan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk menulis buku Siraj Munir ini yang tadi saya bilang kita harus kembali ke beberapa tahun sebelumnya ya. Keinginannya sudah dizahirkan oleh Hazrat Masih Maud beberapa tahun sebelumnya, dan keinginan tersebut dituangkan oleh Hazrat Masih Maud di dalam sebuah selebaran yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 1886. Nah, selebaran 20 Februari 1886 ini di kalangan anggota jemaat sering dikenal selebaran yang memuat nubuatan mengenai akan lahirnya putra yang dijanjikan, yaitu nubuatan berkenaan dengan lahirnya Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kita melihat di dalam Majmuah Istiharat ya, kumpulan dari selebaran-selebaran yang diterbitkan oleh Hadrat Masih Maud, kita melihat bahwa sebenarnya selebaran ini ada 7 halaman. Dan pada halaman yang pertama, judulnya adalah Risalah Siraj Munir Bar Nishan Hai Rabbi Qadir. Artinya, risalah atau buku Siraj Munir, tadi ya, pelita yang bercahaya tadi, berkenaan dengan tanda-tanda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi, selebaran ini sebenarnya terkait dengan keinginan Hazrat Masih Maud untuk menulis buku atau risalah Siraj Munir ini. Yang kemudian setelah judul tadi, Hazrat Masih Maud menyebutkan bahwa keinginan beliau untuk menulis buku ini tujuannya adalah untuk apa? Yaitu agar kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran agama Islam dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad Khairul Anam Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada mereka diberikan bukti-bukti yang jelas dan nyata seperti tergambar dari judul buku ini, yaitu begitu nyatanya seperti pelita yang memang terang benderang atau bercahaya. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud pun setelah itu beliau berkeinginan untuk menuliskan di dalam risalah yang ingin beliau tulis ini nubuatan-nubuatan yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham kepada beliau gitu ya. Nah, di mana nubuatan-nubuatan ini ada 3 jenis beliau tuliskan dalam selebaran tahun 1886 ini. Nubuatan yang pertama adalah terkait dengan diri beliau sendiri, kemudian nubuatan-nubuatan lain yaitu yang kedua nubuatan terkait dengan para sahabat ataupun orang pada umumnya, dan nubuatan yang ketiga ini terkait dengan pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama. Secara khusus Hazrat Masih Maud menyebutkan di sini beliau ingin menuliskan di dalam buku yang nanti akan beliau tulis ini mengenai beberapa pemuka Arya Samaj atau Hindu ya di Kadian. Oke, barulah kemudian buku ini selesai ditulis pada tahun 1897 ya Pak ya? Betul, dari niat beliau pada tahun 1886 dalam sebulan tersebut berarti ada sekitar kurun waktu 11 tahun ya Pak ya? 11 tahun ya. Dan 3 jenis nubuatan yang ingin beliau tuliskan adalah mengenai diri beliau sendiri, kemudian mengenai umum,
Ya. dan kemudian mengenai pemuka agama. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa-apa saja bagian yang kemudian beliau jabarkan di dalam buku ini. Ya, jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini sesuai dengan keinginan beliau, ya beliau menuliskan nubuatan-nubuatan yang sebelumnya dikabarkan melalui ilham oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada beliau. Nah, maka pada bagian yang pertama ini di awal sebetulnya sebelum beliau menjabarkan mengenai tanda-tanda tadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menuliskan kembali mengenai tergenapinya nubuatan terkait azab yang menimpa pendeta Tuan Abdullah Adham ya. Nah, kemudian setelah itu Hadrat Masih Maud menjelaskan secara terperinci juga mengenai penggenapan nubuatan mengenai azab yang menimpa Pandit Lehram. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud beliau pun sebelum itu sebenarnya beliau menyampaikan sebuah pengantar ya, walaupun bukan sebagai sebuah pengantar secara tertulis gitu, tapi kata-kata atau hal-hal penting sebelum sampai ke situ. Nah, setelah itu mengenai pendeta Adham, kemudian mengenai nubuatan Lehram, lalu setelah itu beliau menuliskan 37 nubuatan-nubuatan yang diterima oleh beliau dari Allah melalui ilham yang kemudian itu tergenapi. Dan nubuatan-nubuatan tadi sebenarnya sudah disampaikan, disebarkan melalui selebaran-selebaran sebelum waktu tergenapinya nubuatan itu. Oke. Baik, kalau misalnya kita bisa, ketika kita memulai buka buku ini, maka akan tampak satu halaman ya, kita sebut pengantar, meskipun Hadrat Masih Maud tidak menuliskannya sebagai pengantar ya Pak ya, sebelum masuk ke bagian-bagian nubuatan. Ada beberapa halaman sebenarnya ya. Oh, ada beberapa halaman ya. Kemudian masuk ke bagian Adham dan Lehram, bagaimana nubuatannya dan bagaimana penggenapannya, lalu masuk ke 37 nubuatan lainnya. Iya, betul. Oke, baik. Saya ingin masuk ke bagian pertama, yakni bagian awal ya, sebelum masuk ke bagian nubuatan-nubuatan, kita sebut saja pengantar. Apa-apa saja yang Hadrat Masih Maud jelaskan dalam bagian ini? Ya, di sini ada beberapa poin ya, tapi sebagai gambaran karena ini adalah ta'aruf ya, pengenalan buku Hadrat Masih Maud. Nah, jadi di sini beberapa bagian kita akan coba sebutkan. Setidaknya di sini ada 2 bagian ya. Nah, yang pertama di sini saya sudah coba membuat catatan dan terjemahan Hadrat Masih Maud menyampaikan. Saya bacakan saja barangkali ya. Jadi di awal Hadrat Masih Maud menulis, "Amma ba'du, saat ini aku akan menjelaskan sebuah tanda besar dari Allah Ta'ala. Mubaraklah orang-orang yang membacanya dengan seksama dan mengambil manfaat darinya. Ingatlah benar-benar bahwa Tuhan tidak memberikan kehormatan kepada pendusta seperti kehormatan yang Dia berikan kepada nabi-nabi suci dan orang-orang pilihannya. Apakah haknya seorang pendusta mengharapkan bahwa langit akan menampakkan tanda untuknya dan bumi akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang melampaui kebiasaan untuknya? Oleh karena itu, wahai orang-orang yang mulia dari kalangan kaum dan orang-orang yang bijaksana, turunkanlah emosi sejenak, lalu perhatikan dengan seksama peristiwa-peristiwa. Apakah peristiwa-peristiwa yang dimaksud itu di sini peristiwa ini adalah tanda-tanda dari Allah Ta'ala? Ini diperoleh oleh para pendusta atau orang-orang yang benar? Hadrat Masih Maud kemudian di sini beliau menulis, pernahkah seorang mendengar bahwa tanda-tanda telah tampak di langit untuk seorang pendusta? Pernahkah seseorang menyaksikan bahwa pendusta dapat mengungguli orang-orang yang benar di dalam keajaiban-keajaiban? Nah, Hadrat Masih Maud kemudian menegaskan, pendusta dilumatkan seperti hama dan dihapuskan laksana buih. Nah, jadi pada bagian ini, Hadrat Masih Maud menyeru kepada orang-orang sekaligus menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sunnahnya tidak pernah memberikan kehormatan kemuliaan kepada seorang pendusta seperti kehormatan, kemuliaan, bantuan, dukungan, tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang Rasul atau seorang hamba pilihan Tuhan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud ini memperlihatkan tanda-tanda dan tanda itu tergenapi melalui nubuatan-nubuatan yang kemudian tergenapi. Nah, Hadrat Masih Maud mengajak coba berpikir, apakah Hadrat Masih Maud ini pantas disebut sebagai pendusta? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dukungan-dukungan dan penzahiran tanda kebenaran. Kurang lebih seperti itu ya pada bagian awal ini menulis. Oke, artinya satu poin yang beliau sampaikan di sini adalah mengenai seruan lah ya, seruan dari Hadrat Masih Maud SAW untuk mengajak orang-orang menggunakan pikiran, menggunakan akal sehatnya bagaimana kehormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kepada para utusannya itu tidak mungkin kehormatan seperti itu diberikan kepada para pendusta seperti itu ya Pak ya. Kemudian apakah ada hal lain selain seruan ini disampaikan di bagian awal ini? Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun beliau di sini menjelaskan
berkenaan dengan keyakinan beliau terhadap khataman nabiyyin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin. Saya coba bacakan lagi beberapa bagian atau penggalannya. Hadrat Masih Maud menulis, kami menerima dan mengakui hal ini bahwa menurut makna-makna hakiki nubuwat atau kenabian, setelah hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang nabi baru dapat datang dan tidak pula nabi lama. Quran melarang kemunculan nabi-nabi seperti demikian. Tetapi menurut makna-makna majazi merupakan wewenang Tuhan untuk menyebut seseorang penerima ilham dengan kata nabi atau dengan kata mursal. Kemudian Hadrat Masih Maud di sini beliau menulis, orang-orang Arab sampai sekarang menyebut utusan orang pun dengan Rasul. Maksudnya kalau ada seseorang manusia mengutus seseorang lain, dan di kalangan orang Arab itu pun disebut Rasul dalam bahasa Arab gitu ya. Kemudian beliau menulis, kemudian mengapa menjadi haram untuk Tuhan menggunakan kata mursal dalam makna-makna majazi sekalipun? Apakah kalian tidak ingat juga ayat faqalu inna ilaikum mursalun yang ada di dalam Al-Quran? Ini dari surah Yasin ya. Dan mereka berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Nah di sini ada maksud kemudian menegaskan, lihatlah dengan adil, inikah yang menyebabkan pengkafiran kalian terhadapku, kata Hadrat Masih Maud. Jika kalian ditanya di hadapan Tuhan, katakan dalil apa yang ada pada tangan kalian untuk menetapkanku sebagai kafir. Aku berulang kali mengatakan bahwa kata Rasul dan Mursal serta Nabi dari Allah Ta'ala di dalam ilham-ilhamku itu tidak diragukan lagi. Jadi ada memang seperti itu. Tetapi tidak mengandung makna hakikinya. Jadi pada bagian ini Hadrat Masih Maud beliau menjelaskan mengenai keyakinan beliau bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin dan tidak akan datang lagi Nabi setelah khataman nabiyyin dalam makna-makna hakikinya. Tetapi secara majazi itu masih bisa datang. Beliau pun adalah Nabi ya. Di buku lain beliau menjelaskan ada Nabi yang datang dalam corak buruz atau zilli atau Nabi ummati. Nah itulah kedudukan beliau. Oke, artinya kita sudah membahas mengenai 2 poin yang beliau sampaikan di bagian awal sebelum masuk ke nubuatan. Saya rasa sudah cukup. Dan kemudian kita akan masuk ke poin selanjutnya yang Hadrat Masih Maud kemudian bahas adalah mengenai atham dan lekram. Ya. Dan mengenai atham ini kita sudah membahas sangat sering sekali di dalam buku-buku Hadrat Masih Maud sebelumnya. Di program ini juga mungkin bisa para pemirsa mengikuti episode-episode sebelumnya, membahas ketika kita membahas buku-buku sebelumnya. Ya. Dan yang ingin kita bahas sekarang adalah mengenai lekram. Baik. Ini menarik juga, mungkin Bapak bisa memulai pembahasan ini bagaimana awal nubuatan itu dimunculkan. Bisa Bapak silakan. Baik, nah ini secara kronologisnya ya, kita akan coba bahas secara kronologis. Jadi ini harus kita kembali kepada selebaran yang diterbitkan oleh Hadrat Masih Maud tanggal 20 Februari tahun 1886. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa dalam selebaran tersebut Hadrat Masih Maud menzahirkan keinginan beliau untuk menulis sebuah risalah, yaitu risalah Sirajul Munir ini yang di dalamnya terdapat atau beliau ingin menuliskan nubuatan-nubuatan. Nah, nubuatan tadi ada 3 jenis, salah satunya berkaitan dengan pemuka atau pemimpin agama. Nah, secara khusus, secara spesifik sebagai contoh Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menjelaskan, beliau ingin menulis di dalam buku yang akan beliau tulis ini nubuatan mengenai beberapa pemuka Arya Samaj dan Hindu dari Kadian, dan 2 orang nama Hadrat Masih Maud tuliskan di dalam selebaran 1886 tadi, yaitu yang pertama adalah Munshi Andarman Muradabadi, kemudian yang kedua adalah Pandit Lekram Peshawari. Nah, beliau ingin menuliskan di dalam buku yang akan beliau tulis tadi nubuatan berkenaan dengan beliau-beliau ini. Karena apa? Karena pada saat itu memang beliau-beliau inilah bersuara kencang dalam hal mencaci maki Rasulullah SAW, menghina dan mendustakan kebenaran agama Islam dan lain sebagainya. Maka Hadrat Masih Maud beliau menyebutkan 2 nama ini, salah satunya adalah Pandit Lekram. Namun kemudian Hadrat Masih Maud di dalam selebaran yang sama menegaskan bahwa seandainya ada di antara orang-orang, khususnya yang 2 tadi, merasa keberatan nubuatan mengenai dirinya, terutama misalkan yang menyangkut kematian atau azab, dan mereka keberatan itu dicantumkan di dalam buku tadi, maka silakan untuk menulis secara langsung kepada Hadrat Masih Maud. Nah, dengan mempertimbangkan hal itu, maka nanti Hadrat Masih Maud akan memisahkan atau tidak akan mencantumkan itu dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Nah, ada 2 respon yang berbeda. Yang pertama dari Munshi Andarman Muradabadi, beliau ini menolak, tidak ingin. Nah, kemudian yang kedua adalah Pandit Lekram Peshawari. Nah, beliau mengirimkan sebuah kartu tulisan berisi
tulisan kepada Hadrat Masih Maud, dan di situ dengan berani menyatakan kepada Hadrat Masih Maud, saya mengizinkan Anda untuk menyampaikan nubuatan mengenai kematian saya, tetapi dengan catatan agar ditetapkan waktunya. Nah, seperti itu yang kemudian respon daripada Pandit Lekram Peshawari ini. Oke, melihat respon dari Pandit Lekram ini seolah bernada tantangan ya Pak ya. Silakan saja kalau jika memang nubuatan itu benar dan akan terbukti benar, silahkan tulis. Artinya beliau tuh menantang Hadrat Masih Maud untuk membuktikan kebenaran nubuatan tersebut dengan mempersilahkan beliau menuliskan cerita mengenai tergenapinya nubuatan itu nanti kemudian. Nah, melihat respon dari Pandit Lekram ini, kemudian bagaimana tanggapan dari Hadrat Masih Maud? Baik, nah Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam kurun waktu yang sebenarnya cukup lama ya, rentang waktu yang cukup lama itu beliau juga tetap memberikan nasihat agar berhenti dari pendustaan atau cercaan-cercaan terhadap Rasulullah SAW ini kepada Pandit Lekram. Namun beliau ini semakin menjadi-jadi ya, Pandit Lekram ini semakin menjadi-jadi di dalam penentangan dan cacian terhadap Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu kemudian pada tahun 1893 Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau mendapatkan kabar ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan mengenai azab berupa maut yang akan menimpa terhadap Pandit Lekram ini dalam waktu 6 tahun. Nah, beliau tuliskan di dalam buku Karomatus Sadikin ya. Nah, di sini Hadrat Masih Maud menulis bahwa Tuhanku mengabulkan doaku berkenaan dengan seorang pembuat kerusakan, musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang bernama Lekram dari Peshawar, dan mengabari aku bahwa sesungguhnya dia yaitu Lekram termasuk di antara yang dibinasakan, dan bahwasanya dia ini mencaci maki Nabi Allah yaitu Rasulullah SAW ya, dan berkata-kata berkenaan dengan keagungan beliau SAW dengan kata-kata yang kotor. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hadrat Masih Maud menulis Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepadaku mengenai kematiannya dalam waktu 6 tahun. Nah, sesungguhnya di dalam hal demikian itu ada tanda bagi para pencari kebenaran. Nah, ini kemudian ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud, beliau kemudian tuliskan di dalam buku Karomatus Sadikin di dalam pada tahun 1893. Nah, selanjutnya selain itu Hadrat Masih Maud pun beliau menerbitkan sebuah selebaran tanggal 20 Februari 1893 ya. Nah, di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau pun mengkonfirmasi lagi atau menegaskan lagi mengenai kabar jangka waktu maut yang akan menimpa Pandit Lekram ini. Jadi ada dua bagian atau dua hal penting yang beliau tuliskan dalam selebaran tanggal 20 Februari ini. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilham lain kepada beliau, yaitu ijlun jasadun lahu khawarun lahu nasabun wa azabun. Artinya Lekram ini adalah seperti jasad anak sapi yang mengeluarkan suara yang buruk gitu. Kemudian baginya ada siksaan dan azab. Nah, ini berkenaan dengan Lekram. Nah, kemudian pada selebaran yang sama Hadrat Masih Maud pun beliau menegaskan bahwa pada hari ini 20 Februari 1893 hari Senin, ketika saya menaruh perhatian untuk mengetahui kapan tergenapinya waktu azab tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menzahirkan kepadaku bahwa dalam waktu 6 tahun setelah hari ini, yaitu 20 Februari 1893, dikarenakan mulut kotornya terhadap Rasulullah SAW, orang ini akan mendapatkan azab yang keras. Oke. Artinya ada dua tempat minimal, setidaknya dua tempat ya Pak ya. Hadrat Masih Maud memberikan respon terhadap Pandit Lekram tersebut dalam menyebutkan waktu tergenapinya nanti nubuatan tersebut. Pertama adalah di buku Karomatus Sadikin, yang kemudian di selebaran yang beliau keluarkan pada tahun 1893. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penggenapan terhadap nubuatan ini? Jadi tadi waktunya ditetapkan 6 tahun, akan terjadi dalam kurun waktu 6 tahun setelah tanggal 20 Februari 1893 itu ya, dalam kurun itu. Nah, kemudian terkait dengan penggenapannya, Hadrat Masih Maud kemudian beliau melihat kasyaf lain yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada beliau. Nah, beliau menuliskan kasyaf berkenaan dengan Lekram ini yang kemudian ini dicantumkan juga di title page buku Barakatul Doa ya, sebuah kabar lain berkenaan dengan Lekram. Nah, beliau menulis bahwa hari ini 2 April 1893 bertepatan dengan 14 Ramadan 1310 Hijriah.
Hadrat Masih Maud menceritakan kasyaf beliau bahwa di dalam keadaan setengah mengantuk, beliau melihat kasyaf bahwa beliau ini sedang duduk di sebuah rumah yang begitu luas. Saat itu ada juga para sahabat bersama dengan beliau. Lalu tiba-tiba berdiri di hadapan beliau satu sosok gitu ya, orang yang wujudnya itu begitu menakutkan, seolah-olah beliau menulis di dalam buku ini, seolah-olah dari wajahnya itu menetes darah. Dan ketika beliau lihat bahwa orang itu wujud lain bukan manusia pada umumnya gitu ya, tetapi seolah-olah seperti malaikat yang syidadun gilazun gitu ya, begitu menakutkan. Dan ketika beliau melihat sosok ini bertanya kepada Hadrat Masih Maud, di manakah Lehram? Pandit Lehram itu berada di mana? Dan menyebutkan satu nama yang lain. Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyebutkan bahwa nama yang lainnya ini beliau lupa, tapi dari situ beliau mengetahui bahwa sosok ini adalah sosok yang memang diutus untuk memberikan hukuman kepada Lehram. Nah kemudian setelah itu, kemudian Hadrat Masih Maud pun menerima satu kabar lain ya, satu kabar lain yang kemudian ini pun dicantumkan oleh beliau di dalam buku Karamatus Sadiqin, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sata'rifu yaumal aidi wal aidu aqrab. Jadi engkau akan mengetahui hari penggenapan dari nubuatan itu, dan hari penggenapan itu dekat dengan waktu Id gitu ya. Nah, jadi Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa maksud dari ilham Allah Subhanahu wa taala ini adalah nubuatan azab yang akan menimpa Lehram tadi akan terjadi dalam kurun waktu 6 tahun setelah 20 Februari 1893, dan hari penggenapan itu akan dekat dengan hari Id gitu ya, yaitu hari raya Id. Nah, maka kemudian tepat seperti itu yang terjadi. Jadi beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 6 Maret 1897 ya, hari Sabtu. Nah, ada satu sosok tidak dikenal yang kemudian menusuk Pandit Lehram Peshawari ini sehingga ususnya itu terburai keluar gitu ya. Dan itu adalah tepat satu hari setelah hari raya Id yang jatuh pada hari Jumatnya. Nah, seperti itu. Jadi nubuatan atau ilham yang beliau terima tepat tergenapi seperti itu. Jadi sosok yang tidak dikenal menusuk Pandit Lehram ini, ususnya terburai, walaupun sudah dicoba dioperasi tetap saja keluar. Sehingga semalaman ya, itu terjadi pada waktu petang ya, sekitar jam 6-an, sehingga semalaman beliau ini merasakan sakit sehingga mengeluarkan suara lenguhan-lenguhan seperti di nubuatan tadi, ijrun jasadun, seperti suara anak sapi yang suaranya melenguh jelek, nah seperti itu. Dan pada akhirnya besoknya beliau ini meninggal, dan ini menjadi penggenapan daripada nubuatan berkenaan dengan Lehram itu. Oke. Sebagaimana yang terjadi pada setiap penzahiran tanda-tanda Allah Ta'ala, selalu ada reaksi, baik itu positif maupun negatif, dalam artian tuduhan-tuduhan. Nah, dalam hal ini bagaimana reaksi orang-orang dan bagaimana respon dari Hadrat Masih Maud? Nah, kemudian setelah tergenapinya kabar tadi meninggalnya Lehram tanggal 6 Maret 1897. Nah, maka orang-orang Hindu, kemudian surat kabar Hindu mulai menuduhkan kepada Hadrat Masih Maud bahwa Hadrat Masih Maud ini ikut ambil bagian di dalam usaha untuk melakukan pembunuhan terhadap Pandit Lehram ini. Jadi orang melakukan pembunuhan itu atas suruhan dari Hadrat Masih Maud. Salah satu surat kabar Hindu di Punjab saat itu pada terbitan tanggal 10 Maretnya menuduhkan hal itu. Nah, maka respon Hadrat Masih Maud seperti apa ketika beliau dituduh bahwa beliaulah yang menginisiasi, beliau yang menyuruh orang untuk membunuh Lehram. Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa saya mengusulkan satu cara untuk memutuskan hal ini, mengetahui kebenaran hal ini. Apakah benar saya terlibat atau tidak. Yaitu siapapun orangnya yang dia menuduh Hadrat Masih Maud itu terlibat di dalam usaha pembunuhan Lehram tadi, hendaklah datang dan bersumpah di hadapan saya, kata Hadrat Masih Maud. Dan isi sumpahnya adalah, hendaklah dia bersumpah seperti ini, saya mengetahui benar bahwa orang ini, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, terlibat dalam usaha pembunuhan Lehram, lalu orang membunuh itu atas suruhan beliau. Nah, saya mengetahui benar, jika ini tidak benar, maka silakan turunkan azab, itu Allah Ta'ala hendaklah menurunkan azab kepadaku, kepada saya dalam waktu 1 tahun. Nah, ini siapa saja orang yang menuduh Hadrat Masih Maud silakan bersumpah seperti itu. Kalau dia datang, dia bersumpah seperti itu, maka sebagai bukti Hadrat Masih Maud tidak terlibat,
kalau dia bersumpah dalam waktu 1 tahun itu, orang yang bersumpah tadi akan dikenai azab oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari sana berarti berakhir kisah mengenai Laikram. Tadi kita sudah mulai dari awal bagaimana nubuatan itu muncul dan kemudian penggenapannya dan bagaimana reaksi lalu usulan dari Hadrat Masih Maud. Bagian terakhir yang ingin saya tanyakan adalah mengenai 37 nubuatan. Ini secara umum apa saja yang dibahas? Bisa Bapak jelaskan untuk sebagai penutup? Ya, jadi ini cukup panjang ya. Hanya beberapa di antara nubuatan itu, satu mengenai meninggalnya Tuan Ahmad Beg, misalkan itu. Kemudian juga ada nubuatan Hadrat Masih Maud mengenai mazmun atau karangan beliau dalam konferensi agama-agama yang sebelum konferensi itu dilaksanakan, Hadrat Masih Maud menerima kabar dari Allah Ta'ala bahwa artikel atau mazmun beliau ini akan unggul dari semua, dan ketika itu dilaksanakan tepat seperti itu, bahwa tulisan beliau ini unggul, kemudian mengenai keunggulan Al-Quran, mengenai orang-orang yang akan datang dari tempat-tempat yang jauh dan memberikan bantuan menjadi pengikut Hadrat Masih Maud. Nah, ini nubuatan-nubuatan sejenis itulah, dan ini cukup banyak ya, ada 37 beliau tulis dalam dan buku kembali kepada 3 poin awal ya, nubuatan yang ingin beliau tuliskan adalah mengenai diri pribadi beliau secara umum, dan kemudian mengenai pemuka agama tadi sudah kita bahas mengenai Atam dan Laikram ya Pak ya. Baik. Jazakumullah pada Bapak telah membahas bersama mengenai buku Sirajul Munir, buku pertama jilid 12, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku pertama jilid ke-12 Ruhani Hazain yang berjudul Sirajul Munir, Pelita yang Bercahaya. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.